Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pembahasannya apa? Deret perkala dan peramalan ya. Hmm, Time series itu ya. Jadi di sini yang terakhir sih, tapi nanti ditambahkan regresi sederhana. Kurang lebih sama seperti deret perkala. Ya, jadi cuman di sini ada 4 metode sih. Nah, data deret perkala sekumpulan data yang jatuh dalam suatu periode tertentu. Jadi adanya tren, adanya siklus, adanya variasi yang ada masa-masanya gitu. Jadi ada fluktuasi. Nanti kita bahas tentang tren positif dan tren negatif. Manfaat analisis data perkala. Mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan kondisi mendatang. Ramalan kondisi mulai dari produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Jadi biasanya mempengaruhi suatu deret berkala atau tren ya. Nanti kita bahas tentang positif negatif. Jadi perubahan tren itu mempengaruhi dari perubahan populasi penduduk atau harga atau teknologi, produktivitas ya. Barang jasa itu termasuk mempengaruhi dari tren data berkala. Nah, ini ada komponen data berkala, tren, variasi musim, variasi siklus, variasi yang tidak tetap. Ya, ini kalian nggak usah terlalu mempelajari karena ini teori ya. Kemudian tren, jadi ada kecenderungan naik atau turun dalam suatu masa jangka panjang yang peroleh dari rata-rata perubahan waktu ke waktu dan nilainya cukup rata. Ya, nah ini tahun X, contohnya tahun X dan tahun X dan ada Y-nya. Jadi contohnya kalau positif itu jadi meningkat. Dia mempunyai kecenderungan dari nilai Y meningkat dengan meningkatnya waktu X. Jadi persamaan tren positifnya Y sama dengan A plus BX. Kalau Y sama dengan A plus BX, otomatis karena plus ya, jadi seiring meningkatnya waktu, otomatis dari titik 0 sampai X ke Y itu meningkat. Ini ya, grafiknya jadi naik. Sedangkan tren negatif itu kecenderungannya dari nilai Y menurun dengan meningkatnya waktu. Jadi bersama tren negatif itu Y sama dengan A kurangkan BX. Jadi A itu konstanta dan nilai B itu tingkat kecenderungan. Ya, jadi ini contoh dari tren negatif. Kalau di buku kalian ada contohnya sih. Ya. Cuman nggak, contohnya negatif ya berarti kejadian yang negatif. Misalnya jumlah orang yang tidak bersekolah, jadi turun. Jadi menurunnya sesuai tahun bertambah. Jadi grafiknya dari titik 0 itu, Y-nya di titik 0 itu sampai ditarik ke X, turun ke garis X. Ya, jadi tren negatif. Kemudian ada metode analisis tren itu ada 4 ya. Jadi nanti analisis tren itu ada 4 melakukan peramalan. Yang pertama metode semi rata-rata, semi average method, terus kemudian metode kuadrat terkecil, least square method, ketiga metode tren quadratic trend method. Yang keempat metode tren exponential trend method. Jadi yang biasa digunakan itu semi rata-rata dan kuadrat terkecil ya. Itu nanti kita membahas tentang 4 metode tersebut. Kalian gak usah lihat waktunya ya. Jadi saya ngupload itu sama aja semua waktunya ya. Kalian gak usah lihat waktunya, saya presentasi kapan. Intinya metodenya, metode dan teori. Metode dan teorinya ini sama ya. Yang di sini sebentar. Excelnya ya. Ini udah saya tuliskan contohnya dari buku kalian. Jadi ada langkah-langkahnya dalam metode semi rata-rata. Cuman kalau saya sebutkan nanti banyak ya. Kalau dari sini ya, jadi membagi data menjadi 2 bagian. Jadi kan ada tabel, jadi dibagi data menjadi 2 bagian. Dari atas ke bawah, atas ke tengah, tengah ke bawah. Ya, terus menghitung rata-rata kelompok K1 dan K2.
menghitung perubahan tren dengan rumus K2 kurangkan K1. Itu nilai rata-rata ya. Tahun dasar K2 kurangkan tahun dasar K1. Jadi nanti pasti diketahui tahun dasarnya. Ya, merumuskan persamaan tren Y sama dengan A plus BX. Ini sebenarnya kita sudah masuk regresi sederhana. Kurang lebih seperti ini juga regresi sederhana itu ya. Nah, contoh metode semi rata-rata. Cuman di sini soalnya seperti ini. Ya, yang di sini sama yang di buku sama. Kalau yang ini dari buku ya. Kita pakai yang dari buku aja. Jadi yang dari buku ini perkembangan jumlah pelanggan PT Telkom. Yang A, buatlah persamaan pelanggan PT Telkom. Sedangkan yang B, hitunglah perkiraan pelanggan PT Telkom pada tahun 2013 dan 2016 ya. Jadi contohnya ini. Terus kemudian yang pertama membagi data menjadi 2 kelompok. Datanya ada 8 tahun. Jadi kelompok 1 tahun, 4 tahun yang di atas ini. Terus kemudian kelompok 2, 4 tahun yang di bawah. Jadi menghitung rata-rata tiap kelompok. K1 sama dengan A1. Ya, ini diasumsikan sama dengan konstanta A. Jadi 2003 sampai 2000 berapa sih nih? 2010. Ya, dituliskan ini dibagi 4. Rata-rata adalah ya, K1 sama dengan A1 sama dengan 17,66 ditambah sampai 48,50 dibagi dengan 4. Sama dengan 32,15 rata-ratanya. Terus kemudian yang kedua, K2 sama dengan A2 sama dengan 63 ditambah 120,50 dibagi 4 sama dengan 93,8. Ya. Terus untuk menghitung nilai perubahan kecenderungan, jadi diwakilkan dengan B. B sama dengan K2 kurangkan K1 dibagi tahun dasar kedua kurangkan tahun dasar ke-1. K2-nya adalah 93,8 dikurangkan 32,15 ya. Dibagi dengan 2008 kurangkan 2005 itu jangka waktunya 3 tahun. Nah, jadi 93,8 kurangkan 3215 dibagi 3 sama dengan 20,55 ya. Jadi persamaan tren adalah sama dengan yang pertama, Y sama dengan 32,15 ditambah 20,55X. Dengan tahun dasarnya berapa? Tahun dasarnya 2005. Terus kemudian Y sama dengan 93,80 ditambah 20,55X dengan tahun dasar 2008. Kenapa seperti itu? Ada yang bisa jawab? Ya. Jadi yang ditanyakan di sini 2005 dan 2008. Ya, jadi K1, K2 berada di 2005 dan 2008. Itu sudah merupakan patokan dari nilai tahun dasar. Jadi kalau tahun dasarnya 2005 dan 2008, 2005-nya dimulai dari 0 untuk nilai X dan 2008-nya dimulai 0 untuk nilai X pada tahun dasar tersebut. Jadi 0 sebelum 0 itu minus 1, minus 2, dan seterusnya. Untuk 0 setelahnya 1, 2, sampai seterusnya. Karena di sini hitunglah perkiraan pelanggan PT Telkom pada tahun 2013 dan 2016, maka kita gambarkan keterusannya 2011 sampai 2016. Ya. Jadi yang B itu tadi kan yang A, pertanyaannya buatlah persamaan pelanggan PT Telkom. Sudah ya tadi. Yang B, hitunglah perkiraan pelanggan PT Telkom dengan tahun 2013 dan 2016. Ya. Jadi ini di nilai dari nilai 0 tahun dasar 2005 dan 2008. Ya, ini sampai 11 sampai 8 dan ini seterusnya nolnya sampai ke atas minus ya. Jadi nilai peramalan untuk tahun 2013 apabila menggunakan tahun dasar 2005 ya 2013 maka nilai X-nya 8 dimasukkan 32,15 ditambah 20,55 dikali X. X-nya ada 8. Jadi 196,55 juta pelanggan. Terus kemudian jika tahun dasarnya 2008 ya
Tahun dasarnya 2008, contohnya nilai X-nya 2. Bukan dari sini ya. 2008 contoh nilai X-nya 2. Diketahui 2, berarti 93,8 ditambah 20,55 dikalikan 2. Sama ya, 196,55 juta pelanggan. Tadi 2013 dan 2008. Terus kemudian menggunakan tahun dasar 2008 atau 2011 sekarang. Nah, hasilnya sama. Jumlah pelanggan PT Telkom tahun 2013 diperkirakan mencapai 196,55. Untuk peramalan jumlah pelanggan tahun 2016, maka nilai X-nya 11. 2016 X-nya 11. Menggunakan tahun dasar 2005. 32,15 ditambah 20,55 dikali 11. Terus kemudian untuk nilai tahun dasar 2011, maka nilainya menggunakan nilai 8. 93,8 ditambah 20,5 dikalikan 8. 258,2 juta pelanggan. Jadi hasilnya sama. Jadi pelanggan PT Telkom tahun 2016 yang diperkirakan yang mencapai 258,2 juta pelanggan. Jadi angka tersebut untuk merencanakan produksi dan pemasarannya. Ya, jadi dicari dari nilai konstanta X-nya. Dilihat pada tahun dasarnya. Karena ini jumlah datanya genap ya. Jumlah datanya genap. Nah, terus dicontohkan di sini untuk ini ya. Nah, ini yang kedua untuk tahun dasarnya jika tahun dasarnya itu ganjil. Tadi kan jumlah datanya genap. Jika jumlah datanya ada 9, maka data tahun 2007 dapat dihitungkan untuk dihilangkan 2 kali. Atau penyelesaian soal ini disajikan dalam tabel tersebut. Jadi tabelnya seperti ini. Dengan tahun dasar yang sama 2005 dan 2008. Jadi dicontohkan minus 1 sampai seterusnya. Karena datanya ditambah 1, jadi ini ya, naik ya. 2005-nya 0, terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai seterusnya. 2011-nya ini dihitung 2 kali, jadi asumsinya dihilangkan 2011-nya atau dihitung 2 kali karena nilai datanya ganjil. Ya, nanti kalian hitung berapapun dengan nilai dasar yang sama itu pasti nilainya pasti sama. Ya, jadi ini dimasukkan 17,66 ditambah 25,86 ditambah 36,60 ditambah 48,5 atau 2007-nya dihitung 2 kali juga bisa. Jadi di sini nilainya 63. Ya, berarti dibagi 5 38,32. Ini yang di sini atau yang di mana ya? Oh, bukan, yang di sini. Ya, 38,32 atau misalnya yang di sini. Kalau di sini tadi 93,8 ya, enggak ya? Kalau di sini nilainya 63, 86,6, 105,10, 120,50, 129,8. Itu dibagi 5, 93,8. Pokoknya hasilnya sama. Ini ternyata hasilnya sama. Tapi kalau misalnya 2007-nya kalian masukkan 2 kali, 2007 ikut ke K1 dan 2007 ikut ke K2, itu nilainya 38,32 dan 101,00. Paham nggak ya? Paham ya? Gitu. Jadi tahun dasarnya masih sama 2005 dan 2008. Jadi nilai A untuk tahun 2005, kalian bisa 2011-nya yang didua kalikan atau 2007 yang didua kalikan. Ya, karena kan ini nilai K1 dan nilai K2, jadi sama. Ya, kalian mau hitung berapapun rata-ratanya, pasti hasilnya nanti sama. Nilai A untuk tahun dasar 2005 sama dengan 38,32. Tahun dasarnya 2008 101,00. Yang di sini, karena 2007-nya dihitung 2 kali. Sedangkan nilai B diperoleh dari B sama dengan 101,00 dikurangkan 38,32 dibagi 2008 kurangi 2005 sama dengan 3. Jadi sama dengan 20,89. Jadi persamaan trennya
Y sama dengan 38,32 ditambah 20,89 X dengan tahun dasar 2005. Terus kemudian yang kedua, Y sama dengan 101,00 atau kalian bisa pakai ini ya, nilai angka ini. Plus 20,89 X dengan tahun dasar 2008 sama. Ya nanti hasilnya. Jadi untuk peramalan tahun 2013 menjadi Y 38,32 ditambah 20,89 X. Ya, 2013 itu berapa? 2013 itu untuk tahun dasar ini 9. Jadi kalikan 9, 226,3. Sedangkan yang kedua adalah untuk peramalan tahun yang hasilnya 6 berapa? Hasilnya 6 2013 juga. 101,00 ditambah 20,89 dikali 6. Itu masih 2013. Hasilnya sama 226,3. Mau kalian hitung berapapun, 2007-nya dihilangkan 2 kali atau 2011-nya 2 kali, ya itu tetap hasilnya sama pasti. Untuk peramalan tahun 2016, nilai X dengan tahun dasar 2005 sama dengan 12. 2005 sama dengan 12. Itu 2000, ya tahun dasarnya 12 dan 2011 sama dengan 9. Jadi Y sama dengan 38,32 ditambah 20,89 dikalikan 12 sama dengan 289,0. Y sama dengan 101 plus 20,89 dikalikan 9 sama dengan 289,0. Jadi hasilnya sama. Jadi perkiraan jumlah pelanggan PT Telkom tahun 2013 menjadi 226,3 juta pelanggan dan tahun 2016 menjadi 289 juta pelanggan. Nilai peramalan ini, metode semi rata-rata ini dijadikan dasar bagi perencanaan produksi dan pemasaran pada tahap selanjutnya. Ya, jadi mau kalian 2007-nya didua kalikan di K1 dan K2 atau 2011-nya dikalikan kedua antara pelanggan masa mendatang ini dan K2-nya itu sama saja hasilnya ya. Mau kalian mix seperti apa itu hasilnya pasti sama. Ya. Terus kemudian sudah ya paham ya itu ya. Intinya data ganjil dan data genap. Ya, untuk metode kuadrat terkecil, least square method, ya itu ya. Jadi ini sama rumusnya, menggunakan data trend, metode terkecil dirumuskan. Sebentar, saya lihat di sini ya. Ini juga sama ya. Kalian mau berapapun tuh sama. Ini soalnya yang tadi saya suruh kalian ngerjakan ini. Contohnya, ya. Tadi saya nggak tunjukkan ini ya. Ya, ini 2007-nya bisa 2 kali atau 2011-nya bisa 2 kali. Kalian coba sendiri. Tadi saya sudah mencoba di Excel ya. Kalian samakan tetap sama. Mau kalian hitung apapun. Ya, peramalannya tetap sama hasilnya. Gitu. Jadi ini sekarang metode kuadrat terkecil menentukan garis trend yang punya jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trendnya. Sama, Y sama dengan A plus BX. Tetapi A di sini adalah jumlah dari nilai Y pada saat nilai X-nya 0, jadi dia dibagikan dengan N. Terus kemudian nilai B-nya, keseluruhan nilai YX dibagi X kuadratnya. Ya, karena dia mengasumsikan metode kuadrat kecil ini dengan garis trendnya Y sama dengan A plus BX. Gitu ya. Terus kemudian ini contohnya yang di PowerPoint sama sih di PPT ya. Tapi saya contohkan di sini yang tadi. Metode kuadrat kecil. Intinya kalian mau mix seperti apa, ya peramalannya itu pasti sama hasilnya. Gitu. Kalian mau mengubah seperti apapun pasti sama hasilnya. Ya, metode kuadrat kecil, tahun dan jumlah pelanggan sama seperti yang tadi. Perkembangan PT Telkom pelanggan dari 2004 sampai 2011. Buatlah persamaan tren dengan metode kuadrat terkecil. Biasanya ini yang masuk di UAS itu semi rata-rata dan kuadrat terkecil. Dan regresi ya. Kalau kuadratis dan eksponensial itu tambahan. Nah, ini kalian bisa hitung ya. Jika nilainya di sini jumlah datanya 9, ya N-nya 9 dan jumlah Y-nya itu nilai pelanggan dan X-nya itu tahun.
Ya, maka data yang di tengah itu nilainya sama dengan 0. Jadi nilai X itu 2009 sama dengan 0. Ya. Oh, 2007. 2007. 2000 berapa? 7 ya. Jadi ini nilainya 9. Yang di data di tengah-tengah itu nilainya 0. Jadi antara kode X tahunnya itu sama. Minus 4 dan 4. Ya. Jadi berimbang gitu. Untuk metode kuadrat kecil. Karena kan kuadratis ya. Kuadratis itu berarti eh, sama gitu pembagiannya. Nah, Y dan X ini dikalikan. Ya, dikalikan terus kemudian X kuadrat. X kuadratnya juga dikuadratkan. Pasti hasilnya plus semua. Tuh ya. Terus kemudian sama sih seperti yang tadi ya. Kurang lebih juga sama. Nah, di sini contohnya itu ditambahkan 1 tahun. Otomatis nilainya menjadi genap. Ya. Oh, belum yang ini yang ke atas ini ya. Jadi kan yang atas ini belum saya tanyakan ini ya tadi ya. Belum saya tanyakan nilainya. Ini berapa sih nilainya? Oh, ini loh. Ya, jadi nilai A, ya, nilai A itu adalah jumlah keseluruhan Y dibagi N. 633,62 dibagi 9. Ya, jadi sama dengan 70,40. Biasanya saya suruh nuliskan kalian di catatan sendiri. Terus kemudian nilai B sama dengan jumlah semua Y dikali X dibagi jumlah semua X kuadrat. Jadi 907,59 dibagikan 60. Sama dengan 15,1264 sekian. Sama dengan 15,13. Ya. Terus nilai persamaan trennya jadi Y sama dengan 70,4 ditambah 14,13 X. 14 atau 15 ya di sini kok. Ya, itu ya, mungkin ini typo. Jadi 70,4 ditambah 15,13 X. Nah, jadi persamaan tren jumlah pelanggan PT Telkom termasuk jenis tren yang positif sehingga apabila nilai X meningkat, maka nilai Y pelanggan itu juga meningkat. Ya, jadi itu yang nilai persamaan tren A. Terus kemudian nilai persamaan pelanggan yang berikutnya itu datanya itu jumlahnya eh ditambahkan ya, jadi genap ya. Ya, jadi genap. Nah, kalau genap itu, oh belum, maaf. Yang tadi itu ya, yang tadi itu tanyakan tahun 2013 dan 2016. Yang data ini apa, data ganjil. Ya, jadi nilai peramalan pelanggan PT Telkom pada tahun 2013 dan 2016, nilai X untuk 2013 adalah 6. Untuk nilai tahun 2016 adalah 9. Jadi nilainya dimasukkan Y 2013 sama dengan 70,4 ditambah 14,13 ya. 14,13 dikalikan 6 sama dengan 161,16. Sedangkan Y 2016 sama dengan 70,4 ditambah 14,13 dikalikan 9, 206,54. Karena ini metode kuadrat kecil, jadi nilainya nggak sama ya. Karena pengkuadratan dari YX dan jumlah Y dan N. Kalau yang tadi metode semi rata-rata tuh pasti sama. Karena hasilnya dari rata-rata Y dan X. Ya, jadi ini hasilnya sama 161,16 dan 206,54. Terus kemudian yang kedua ini tahunnya ditambahkan menjadi tahun ganjil. Eh, tahun tahun genap. Maaf, tahun genap. Jadi nilai X digunakan nilai kalau genap ya di kuadrat kecil itu menggunakan nilai 0,5. Tambahan datanya adalah tahun 2012, jadi jumlah data N sama dengan 10. Nah, nilai X-nya itu 0,5, jadi karena pembagiannya sama 4,5 dan 4,5. Kalian cari titik 0,5-nya di tengah-tengah. Dari minus dan plus, jadi minus 0,5 dan 0,5. Ya, jadi seperti ini. Terus sama jumlahnya nilai A sama dengan jumlah Y dibagi N. 804,62 dibagi 10, 80,46. Terus kemudian nilai B sama dengan jumlah Y kali X dibagi X kuadrat
Jadi sama dengan 1360,28 dibagi 82,5 sama dengan 16,49. Jadi persamaan trennya Y sama dengan 80,46 ditambah 16,49 X. Ya, nilai peramalan pelanggan PT Telkom untuk tahun 2013 dan 2016. Nilai X untuk 2013 itu 5,5. 2013, oh ya. Jadi kalian hitung lagi ke bawah seperti tadi ya. Ini yang masa mendatang 2013 adalah 5,5. Jadi di sini nggak dituliskan. Dan untuk tahun 2016 adalah 8,5. Nilai peramalannya Y 2013 sama dengan 80,46 ditambah 16,49 dikalikan 5,5. 171,15. Sedangkan Y 2016 sama dengan 80,46 ditambah 16,49 dikali X. X-nya 8,5 sama dengan 220,61. Biasanya saya suruh mengerjakan langsung. Ya. Itu jadi sudah ya metode kuadrat kecil sama dengan metode semi rata-rata, cuman dia menggunakan tahun nilai A dan nilai B-nya beda dan tahun dasarnya ini ditanyakan sama semua. Ya. Terus kemudian ini sama ya, kurang lebih sama. Ini juga sama, saya suruh ngerjakan kalian langsung di apa di tulisan kalian. Nah, kemudian metode analisis tren yang metode kuadratis. Ya, ini sama sebenarnya metodenya tapi tidak linier karena kuadratis. Kuadratis itu berarti apa yang berlaku? Y sama dengan A plus BX ditambah CX kuadrat. Ya, jadi konstanta yang ketiga itu sifatnya kuadratis. Sebenarnya semua kuadrat, tapi diurutkan dari nilai konstanta yang pertama. A, B, dan C. Jadi A-nya 0, X-nya, B-nya X, dan C-nya X-nya kuadrat, dan seterusnya. Sampai Z. Ya, koefisien A, B, dan C dicari dengan rumus sebagai berikut. Ya, ini nuliskannya sama nggak ya? Sebentar. X kuadrat Y, X kuadrat. N, X bagi 4, X kuadrat. Oh, sebentar. X2. Sebentar. Ini X kuadratnya dikuadratkan lagi. Terus XY, X kuadrat. N, X kuadrat Y. Dikurangkan jumlah X kuadrat kali jumlah Y dibagi N X pangkat 4 dan ini kuadrat. Sebentar. Oh, ini dua kuadratan lagi ya. Jadi ini saya tambahkan sebentar. Setelah ini saya kontrol S ya. Duh, kok gini? Sudah saya tambahkan, jadi ini saya kontrol S. Bisa nggak? Hasil ya, sudah ya. Jadi ini koefisien A, B, C-nya. Ya, cara mencari A, B, C. Sudah kan? Gitu ya. Jadi koefisien A, B, C digunakan dengan penghitungan seperti ini. Nah, ini masih sama seperti yang tadi. Sebentar. Oh, ini hasilnya sih. Ya, jadi sama seperti yang tadi, jumlah data ganjil dan genap ya. Tahun 2012 sama 2011, carilah persamaan tren kuadrat dari hitung peramalan jumlahnya untuk tahun 2013 dan 2016 ya. Tren kuadratis, jadi nilainya dicari nilai Y, X kali Y, X kuadrat Y, dan X kuadrat, apa sih namanya kuadrat 4? Iya itu ya, X pangkat 4. Dan seterusnya. Cari nilainya A 67,06, B 15,13, ya, dan C 0,501. Persamaan kuadratisnya adalah Y sama dengan 67,06 ditambah 15,13 X ditambah 0,501 X kuadrat. Biasanya saya suruh mengerjakan langsung di buku tulis ya, berhubung ini
daring jadi saya sebutkan. Nah, pertama untuk tahun 2013 X sama dengan 6 dan 2016 X sama dengan 9. Y 2013 sama dengan 67,06 ditambah 15,13 dikali 6 plus 0,501 ditambah 6 kuadrat. Jadi sama dengan 175,86. Terus kemudian Y 2016, ya berarti ini setelahnya, perumpamaan. 67,06 ditambah 15,13 dikali 9 ditambah 0,501 dikali 9 kuadrat. Sama dengan 243,79. Ya. Jika datanya genap, masih seperti sama yang tadi, dicari sampai beruntun X pangkat 4. Ya, jadi A sama dengan 73,37, B-nya 16,49, C-nya 0,86. Jadi persamaan kuadratisnya Y sama dengan 73,37 ditambah 16,49 X ditambah 0,86 X kuadrat. Gitu ya. Sama seperti yang tadi, semi rata-rata kuadrat kecil, cuman ini mencari nilai A, B, C-nya itu berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, trennya pakai kuadratis ini. Saya nulisnya kembali. Ya, ini kurang lebih sama. Sebentar. Ya, ini soalnya yang tadi, ya. Terus kemudian analisis tren eksponensial. Nah, ini yang jelas ini nggak akan masuk di luas ya. Persamaan eksponensial nyatakan dalam bentuk variabel waktu X. Dan untuk mencari nilai A, B dari data Y dan X gunakan rumus Y sama dengan A 1 plus B pangkat X. Ya. Jadi pangkat dari eksponen dari waktunya. Ya, eksponen digambarkan dari tahun data pelanggan Telkom, ya, nyatakan dalam bentuk variabel waktu. Jadi nilai Y-nya sama dengan A kurung 1 plus BX, ya. Terus kemudian ln sama dengan ln-A plus X tambah ln1 plus B. Nah, ini biasanya kalau kalian di kalkulator ya, ini pakai rumus-rumus anti ln, biasanya kayak sin kostan itu ya. Kalian hitungnya harus hati-hati sekali, ada di kalkulator, kalian cari. Terus kalian hitung, tapi ini nggak akan masuk juga ya di UAS. Dan ini biasanya menghitungnya pakai Excel. Biasanya menghitungnya pakai rumus VX. FX. VX kan V. FX ya. Gitu, jadi ya itu. Kalian harus tahu untuk di Excel biasanya kalian insert, pilih function ya. Functionnya math-nya yang biasanya kalian pilih functionnya name-nya yang ln. Jadi ada baris nomornya, terus kemudian ada nilai ln-nya yang muncul, nilai xy-nya, gitu ya. Nah, ini cuma contoh, saya biasanya nggak suruh ngitungkan kalian. Karena kalau ngitung di kalkulator sepertinya kalian ya baru belajar gitu ya, untuk belajar kalkulator. Kalau biasanya kan kita yang untuk seperti ini pakai rumus fx ini. Dimasukkan di situ, sudah langsung ketemu nilainya. Nah, ini karena ini seperti ini keadaannya. Jadi ini contohnya cuman di data ganjil ya. Data ganjil, cari X ln Y, terus kemudian dan seterusnya X kuadrat, X ln Y, ln Y gitu ya. Nah, ini sama. Tahun 2013 sampai 2011, persamaan tren eksponensial ramalkan untuk tahun 2013 dan 2016. Jadi, rumusnya seperti ini, cara mencarinya. Nilai A sama dengan anti ln jumlah dari ln Y dibagi N. Jadi, anti ln itu 36,52 dibagikan 9. Anti ln 4,06 sama dengan 57,9. B-nya, anti ln jumlah X ln Y dibagi jumlah X kuadrat kurangkan 1. Anti ln 15,29 bagi 60 kurangkan 1 sama dengan 1,29 kurangkan 1, 0,29. Sehingga persamaan
eksponensial Y kuadrat. Kok Y kuadrat? Y sama dengan 57,9. 1 ditambah 0,29 X. Untuk peramalan tahun 2013, X-nya sama dengan 6. Kemudian 2016, X-nya sama dengan 9. Dan masukkan yang kuadrat yang sama. Jadi bukan memakai ln lagi. Jadi Y sama dengan 2007 sama dengan 57,9. Ini yang 2007 ya. Yang contohnya 1 plus 0,29 pangkat 6, kurung tutup pangkat 6. Jadi 57,9 dikalikan 1,29 pangkat 6, 266,83. Dan hasilnya juga nggak sama, karena bukan semi rata-rata. Jadi 2010 57,9 dikalikan 1 plus 0,29, kurung tutup pangkat 9, sama dengan 57,9 dikalikan 1,29 pangkat 9 sama dengan 572,99. Gitu ya. Regresi sederhana lebih mudah gitu ya. Jadi ini sudah saya jelaskan ya tren dari metode rata-rata, least square, kuadratis, dan eksponensial. Jadi untuk meramalkan metode ini nggak usah ya. Jadi ini ada bantuan nilai jumlah Y kurangkan Y kuadrat. Nggak usah kalian pelajari. Nah ini contohnya yang tadi ya. Saya hitungkan. Ini biasanya saya skip juga sih. Kalian nggak perlu ngitung ini ya. Karena kalau menghitung kalkulator kayaknya nggak signifikan gitu. Kan lebih nilainya lebih akurat kalau misalnya pakai Excel. Ya. Nah ini variasi musim produk pertanian. Ini ada siklusnya. Jadi ada metode rata-rata sederhana, rata-rata dengan tren, rata-rata bergerak, rasio rata-rata bergerak. Nah ini kalau kalian pegang bukunya ya, kalian pasti ada bukunya. Salah satu dari kalian ada yang punya bukunya. Semua textbook buku itu juga sama. Variasi inflasi bulanan, harga saham harian ini juga cuman tambahan ya. Nah ini indeks musim rata-rata per kuartal kalikan 100 kurangkan dibagikan rata-rata total. Ya ini contohnya dari bulan produksi ya. Sepertinya indeks ini saya masukkan di itu ya, indeks ya. Rata-rata dengan tren, nilai tren Y sama dengan A plus BX. Nah ini regresi ya. Masuk ke regresi sederhana, rata-rata dengan tren. Ini contohnya dari bulan sih. Kalau yang di sini contohnya itu produksi. Ya, ada volume penjualan, CPO. CPO itu biasanya digunakan untuk minyak kelapa sawit ya. Jadi indeks CPO. Terus kemudian rata totalnya 1 tahun mencari ini. Kalian nggak usah pelajari sih. Variasi siklus. Ini juga kalian nggak usah pelajari ya. Ini juga ada di buku kalian. Sama. Ya, jadi perhitungannya triwulan. Kalau di buku kalian, iya sama triwulan juga. Cuman kalian nggak perlu pelajarin ya. Minggu depan kita masuk ke regresi. Sudah ya, ini sudah selesai. Ya, jadi karena sudah selesai, ada yang tanyakan ya dari sini. Biasanya 1 jam pertanyaan itu, maksudnya satu kelas itu pertanyaannya cuma sampai metode yang tadi, tren yang keempat itu, eksponensial. Ya, jadi nggak sampai yang indeks musim itu. Biasanya kalau kelas cuma sampai sini itu udah selesai. Ya dan ini juga kalian pasti udah paham ya, pasti bisa. Dan regresi kurang lebih sama seperti ini, cuman regresi mencakup semuanya, jadi nggak mencakup metode-metode ini. Tapi kurang lebih sama, makanya kenapa deret berkala dulu baru regresi. Ya, jadi kita menghitungkan deret berkala dulu baru regresi. Gitu. Nah ini tren deret berkala dan itu ya. Sudah ya, yang ini tadi masih rata-rata sama ya. Tuh update nggak bisa. Metode semi rata-rata sama. Terus kemudian soalnya sama ya. Mungkin kalian harus lihat yang ini ya. Jadi semi rata-rata ini kalian bisa bandingkan sama yang
dari catatan, ya kurang lebih sama. Terus kemudian kuadrat kecil, ya, jadi mengikuti garis waktu. Nah, ini juga kurang lebih sama, kalian bisa lihat gitu. Terus ini soalnya juga sama, ya. Kuadratis, ini kalian bisa lihat contohnya, kurang lebih juga sama. Seperti yang di Excel, ya. Nanti biasanya kalau UAS saya masukkan yang kalau kuadratis enggak ya. Saya masukkan yang mana? Apa tuh? Semi rata-rata dan kuadrat gitu. Nah, ini kan ini kurang lebih juga sama. Ini sudah ada di Excel. Dan ini kurang lebih juga sama. Kalian bisa hitungkan ya. Itu sudah nanti kita lanjut ke regresi. Saya nggak tahu kapan bisa gimit sama kalian. Intinya, ya saya juga pasti gimit sama kalian. Tapi kan nanti tahun ajaran baru semester berikutnya diutamakan ada SK ya. Dari Kemdikbud itu diutamakan kalian yang maba-maba itu masuk kelas. Jadi untuk yang mahasiswa lama istilahnya itu tetap daring online, tapi kalian-kalian ini masuk kelas. Nah, itu kurang tahu saya. Itu mulai semester 2 berarti ya, semester genap. Karena ini gasal, ya jadi gasal dan berhubung masih pandemi atau sindemi, ya jadi ya kita masih daring. Tapi nanti kalau udah semester genap itu kemungkinan ada SK sudah mulai kelas. Tapi saya kurang tahu lagi ya. SK-nya sudah ditetapkan atau belum gitu. Jadi ya itu tadi gitu ya. Nanti kalau Jimit pun juga kurang lebih sama saya menjelaskan seperti ini. Dan regresi juga sama saya kasih. Terus habis itu kuis, habis itu UAS. Sudah ya. UAS sudah terus langsung adik kalian KHS dan KRS gitu. Ya. Semua MK sama peraturannya dan metodenya juga sama. Itu catatan kalian juga saya lihat. Ya sekilas paling nggak saya lihat kalian ya. Mana yang mencatat, mana yang nggak mencatat, mana yang mengerjakan, mana yang tidak mengerjakan. Tapi kurang lebih pasti kalian mengerjakan semua. Ya, jadi nanti saya lihat karena kan saya juga pegang 5 kelas ya, nggak cuma MK kalian. Jadi saya harus samakan semua. Saya nggak membedakan mahasiswa apa yang maba gitu. Saya nggak pernah membedakan mahasiswa semua sama ya. Gitu. Gitu ya, jadi ini sudah saya jelaskan, kurang lebih seperti ini. Biasanya saya di kelas juga saya nungguin kalian ngerjakan. Ya, intinya gitu. Udah ya, kalau ada yang tanyakan, bisa tanyakan di WAG, atau nanti misalnya kalau saya gimit, bisa gimit. Tapi mungkin Senin tuh saya juga piket lagi ya. Saya piket juga bimbing, karena mulai bimbing skripsi sih. Gitu. Karena saya juga termasuk dosen baru, jadi saya juga mulai bimbing skripsi gitu. Walaupun ada dosen baru lagi gitu ya. Itu jadi ya itu ya, kurang lebih seperti ini. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa WA saya. Atau nanti kalau saya ingin jimit ya, saya jimit kan gitu. Saya online kan ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau yang ditanyakan nanti bisa tanya saya ya. Tugasnya untuk tugas nggak ada ya tugasnya ya. Saya nggak mau tugas gitu. Cukup kalian belajar ini aja. Ya, tugasnya ya tadi mengerjakan tadi kalian kerjakan ya. Saya kan sudah membantu kalian itu kalian kerjakan. Kalian catat sambil kalian kerjakan. Jadi tugasnya eh oh catatan sama tugas berarti gak ada ya. Berarti nanti tugas soal buku individu tuh nggak saya kasih ya. Tugas soal buku individu tuh nggak saya kasih. Jadi nanti saya remove aja dari template ya. Jadi cuma tugas catatan tuh harus lengkap ya. Jadi yang saya tulis soalnya itu harus kalian kerjakan. Nilai AB-nya itu sudah mewakili ya. Sudah banyak sekali itu kalian kerjakan gitu. Terus kemudian ya itu.
ya. Terus apa? eh Kemudian nanti kalau misalnya apa ada tugas catatan itu kalian masukkan semua tugas-tugas soal yang tadi ya. Ada 4 soal itu kalian masukkan semua di situ. Tugas soalnya template-nya saya remove aja. Ya, tugas RMK yang untuk minggu ini itu masuk ke minggu depan. Jadi tugas RMK minggu ini tuh masukkan regresi sederhana. Ya, jadi minggu depan kita regresi, minggu depannya lagi sudah kuis. Gitu. Ya, kalau gitu sudah nggak ada yang tanyakan. Saya akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.